Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam YouTube channel Nyi Guru. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menggambar titik koordinat vektor R3. Di sini kita akan menggambarkan titik A. Titik A itu adalah 3,2,1. Sudah kelihatan ya bahwa titik A itu dia vektor R3. Kenapa? Karena memiliki sumbu koordinatnya memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Nah, titik A 3,2,1. Berarti A ini 3 ini sebagai X ya. Kemudian 2 ini sebagai Y dan 1 adalah untuk sumbu Z-nya. Seperti halnya tadi saya sudah katakan bahwa dalam vektor R3 sumbu koordinatnya ada 3, yaitu sumbu X. Nah, ini untuk yang sumbu X, kemudian yang miring ini sumbu X, kemudian yang horizontal sumbu Y, dan sumbu Z adalah yang vertikal. Namun di sini saya menggambarkan sumbunya itu hanya sumbu positifnya saja. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan titiknya saja. Tapi kalau misalnya kalian mau menggambarkan keseluruhan, dalam artian sumbu X positifnya digambarkan, X negatifnya juga diadakan, Y positifnya dan negatifnya diadakan, begitupun halnya untuk sumbu Z, silakan saja, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya kita gambarkan keseluruhannya, kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di mana ini adalah untuk sumbu X-nya. Mana nih? Sorry. Ini adalah sumbu X-nya, kemudian ini Y-nya, dan ini Z-nya. Ini sumbu X positif, yang ini sumbu X negatif, yang Y kanan, ini Y positif, dan Y kiri adalah Y negatif, kemudian Z atas, Z positif, dan Z bawah adalah Z negatif. Begitu. Nah, kalau misalnya kalian mau menggambarkannya seperti ini ya, seperti ini silakan boleh. Tapi kalau saya lebih suka menggambarkan sesuai dengan kebutuhan titik yang akan kita gambar. Dan kebetulan titik yang akan kita gambar, titik A ini semuanya sumbunya positif. X-nya positif, Y-nya juga positif, Z-nya juga positif. Jadi gambarnya seperti ini. X positifnya ke bawah, Y positifnya ke arah kanan, dan Z positifnya di atas. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ini kita hapus saja biar tidak menghalangi. Kita hapus saja. Oke. Kita hapus. Ya. Oke. Sip. Nah, kita kembali lagi ke koordinat yang sudah saya buat di sini. Ya. Langkah pertama untuk menggambarkan koordinat vektor R3, langkah pertamanya kita tentukan masing-masing titiknya dulu yang ini. X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Ya. X-nya 3, berarti 1, 2, 3. Berarti X sama dengan 3 di sini. Oke. Kemudian selanjutnya Y-nya 2. Berarti 1, 2, Y-nya 2 di sini. Dan terakhir Z-nya 1, berarti sini ya. Nah, setelah itu kita fokus ke salah satu sumbu dulu. Misalnya mulai dari sumbu X. Nah, dari sumbu X sama dengan 3 ini, kita gambarkan 2 garis yang sejajar dengan 2 sumbu yang lainnya. Satu garis yang sejajar dengan sumbu Y dan satu garis lagi yang sejajar dengan sumbu Z. Dari X sama dengan 3. Oke. Nah, misalnya kita pakai tinta merah, lihat perbedaannya ya. Dari X sama dengan 3 kita buat garis ke arah sumbu Y sejauh 2. Kenapa? Karena Y-nya sama dengan 2. Oke. Miring ya, tak lurus ya. 1, 2, sampai sini. Selanjutnya ke arah sumbu Z sejauh 1. Karena Z-nya sama dengan 1 ya.
Sip, begitu. Selanjutnya kita beralih ke sumbu Y. Ke sumbu Y, lakukan hal yang sama dari Y sama dengan 2 ini. Kita tarik garis searah sumbu X sejauh 3. Karena X-nya sama dengan 3. 1, 2, 3. Miring ya, kurang lurus. Sip. Selanjutnya, dari Y sama dengan 2, kita tarik garis ke arah sumbu Y sejauh 1. Berarti ke atas sampai sini. Sip. Selanjutnya, beralih ke sumbu Z. Z sama dengan 1. Ya, kita tarik garis ke arah sumbu Y sejauh 2. 1, 2. Sorry, ini tintanya masih biru ya. Belum saya ganti, biar terlihat perbedaannya. Oke. 1. Ulang. 1, 2. Kemudian dari Z sama dengan 1, kita tarik garis ke arah sumbu X sejauh 3. 1, 2, 3. Sip. Nah, belum selesai. Terlihat perpotongan ya, atau pertemuan. Kalau di sini pertemuan. Nah, kalau misalnya kita perpanjang garis hijau dan garis merah ini, maka akan terjadi perpotongan ya. Ini, kemudian ini, perpotongan antara garis merah dengan biru, dan yang terakhir adalah ini, perpotongan antara garis hijau dan garis biru. Nah, dari masing-masing perpotongan tersebut, kita tarik garis. Dari sini dulu. Kita tarik garis ke arah sumbu Z sejauh 1. Sejauh 1. Oke, kita panggang garis saja biar lebih cepat. Sejauh 1 sampai sini ya. Ya. Sip. Kemudian, dari yang ini, dari perpotongannya ini, kita tarik garis ke arah sumbu Y sejauh 2. Oke. Nah, kemudian sip. Dari garis ini, dari perpotongan ini, tarik garis ke arah sumbu X sejauh 3. 1, 2, 3. Sampailah di sini. Sip. Oke. Nah, terlihat membentuk sebuah bangun ruang berbentuk balok ya. Balok. Langkah selanjutnya, kita tentukan titik A-nya di mana. Titik A 3,2,1-nya itu di mana gitu kan. Berangkat dari titik pangkal. Dari titik pangkal 0,0,0. Bergerak ke arah sumbu X sejauh 3. X positif ke bawah. 1, 2, 3 ke sini. Selanjutnya bergerak ke arah sumbu Y sejauh 2. 1, 2. Terakhir ke arah sumbu Z sejauh 1. Nah, berarti ini adalah titik A. Titik A. 3,2,1. Selanjutnya kita gambarkan vektor posisinya. Vektor posisi itu dari titik pangkal menuju titik A yang sudah kita tentukan barusan. Kita tarik garis berarah dari titik pangkal ini, nah, ke arah titik A. Nah, maka inilah dia vektor A. Vektor A itu 3,2,1. Atau kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk basis, maka vektor A ini adalah 3I tambah 2J tambah K. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk lebih memantapkan lagi, saya di sini punya satu soal lagi. Nah, oke. Di sini saya punya titik ya. Ada sebuah titik P, di mana titik P itu negatif 2, negatif 4,5. Dan di sini juga saya sudah menggambarkan sumbu koordinatnya. Ya, di sini X-nya negatif.
X-nya negatif 2, ya. Berarti sumbu X negatif ke atas, kemudian Y negatif 4, sumbu Y negatif ke arah kiri, dan terakhir adalah sumbu Z-nya sama dengan 5, positif ke atas berarti. Ingat, langkah pertama adalah kita tentukan masing-masing posisi titik-titik ini. X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Mari tentukan. X negatif 2. 1, 2. Berarti negatif 2 itu di sini. Sip. Selanjutnya, Y-nya negatif 4. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Sip. Terakhir, Z-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya, kita fokus ke salah satu sumbu, misalnya dari X dulu. Kita tarik garis searah sumbu Y dan sumbu Z, ya. Searah sumbu Y sejauh 4, ke arah sumbu Y negatif. 1, 2, 3, 4, berarti sampai sini. Oke. Sip. Selanjutnya ke arah sumbu Z sejauh 5, karena Z-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai sini. Oke. Sip. Ya, itu ya. Nah, kita selanjutnya beralih ke sumbu Y. Y-nya negatif 4. Dari Y sama dengan negatif 4 ini, kita tarik garis lagi ke arah sumbu Z sejauh 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai sini. Nah, oke. Selanjutnya ke arah sumbu X sejauh 2. Ke arah sumbu X negatif sejauh 2. 1, 2. Sampai sini. Sip. Selanjutnya kita beralih ke sumbu Z. Ya, Z-nya sama dengan 5. Dari sumbu Z sama dengan 5, lakukan hal yang sama. Tarik garis ke arah sumbu X negatif sejauh 2. 1, 2. Berarti dari sini. Nah, kemudian dari Z sama dengan 5, kita tarik garis ke arah sumbu Y sejauh 4. Ke arah sumbu Y negatif sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Oke. Sip. Nah, begitu. Sudah terlihat ya? Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang fokus ke titik-titik perpotongannya. Ini, kemudian ini, dan yang ini. Nah, dari titik-titik perpotongan tersebut, kita akan tarik garis lagi. Kita akan tarik garis. Dari titik ini, kita akan tarik garis searah sumbu Z sejauh 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini. Sip. Kemudian dari titik perpotongannya ini, tarik garis ke arah sumbu X sejauh 2. Ke arah sumbu X negatif sejauh 2. 1, 2. Oke. Sip. Terakhir, dari titik perpotongannya ini, kita tarik garis searah sumbu Y sejauh 4 ya, ke arah sumbu Y negatif sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Iya. Oke. Sip. Nah, terlihat ya? Terlihat membentuk sebuah bangun ruang kubus. Oh iya, aku salah nih. Harusnya ini garis putus-putus ya, karena dia posisinya di belakang nih yang ini. Harusnya garis putus-putus. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan titik P-nya di mana. Berangkat dari 0,0,0 titik pangkal. Titik pangkal dia bergerak ke arah sumbu X negatif sejauh 2. 1, 2. Selanjutnya bergerak ke arah sumbu Y negatif sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini. Kemudian bergerak lagi ke arah sumbu Z positif sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah titik P-nya. Setelah itu kita tarik vektor posisinya ya dari titik pangkal ini menuju
titik P yang sudah kita tentukan barusan. Sip. Nah, inilah vektor P-nya, atau vektor P itu adalah negatif 2, negatif 4, 5. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk basis, vektor P ini adalah negatif 2i kurangi 4c ditambah 5k. Oke, begitu ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bangga. Dadah. Sampai jumpa dalam video berikutnya.